Shalom anak-anak kasih Tuhan, kelas 5 kita bertemu kembali dalam pelajaran agama hari ini dan kita masuk dalam bab 4 yaitu arti bertobat dalam sub yang kedua. Sebelum kita belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya percaya kalian baik dan sehat ya. Dan sebelum kita belajar hari ini, kita juga akan terlebih dahulu berdoa meminta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih, tolonglah kami dalam belajar hari ini, pimpin dan berikan hikmat-Mu di dalam nama Yesus, amin. Nah anak-anak, pembelajaran hari ini dalam arti bertobat, kita akan belajar yang pertama. Tujuan pembelajarannya adalah kalian akan memahami arti bertobat. Yang kedua, kalian memahami alasan mengapa manusia itu harus dan perlu bertobat. Dan yang ketiga, menghayati makna pertobatan melalui cerita anak yang hilang. Mari kita akan belajar yang pertama, yaitu arti bertobat. Apakah arti bertobat? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertobat artinya menyesal dan berniat hendak memperbaiki kesalahan. Jadi kembali kepada Tuhan atau kembali ke jalan yang benar. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20, bertobat artinya berbalik dari dosa, meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan dan membangun hubungan kembali yang baik dengan Tuhan. Perhatikan orang ini berjalan. Jadi bertobat itu berbalik 180 derajat. Jadi balik kanan, gerak, itulah bertobat. Jadi berbalik dari perbuatan yang jahat menjadi perbuatan yang baik. Jadi bertobat itu adalah proses. Jadi proses ya, tidak begitu membalik tangan bisa berubah, tapi sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku ya, karena bertobat itu dimulai dari niat hati kita. Jadi kalau anak-anak suka bertengkar, suka misuh, ya harus bertobat karena perbuatan yang tidak baik. Bagaimana caranya? Dengan pelan-pelan kita berbalik, tidak mengulangi perkataan-perkataan kita yang tidak baik. Itu salah satu contoh kita bertobatnya. Itu arti bertobat. Jadi bertobat itu melibatkan kehendak kita, kemauan kita, perasaan kita, juga pikiran kita ya. Jadi itu bertobat. Ini kita harus bertobat ya. Sekarang yang kedua, alasan mengapa manusia itu harus bertobat. Perhatikan gambar ini adalah orang memanah. Kalau seorang wanita pasti harus tepat sasaran, titik tengah ini ya, harus di titik tengah ini. Ini namanya tepat sasaran. Nah, sedangkan mengapa manusia harus bertobat? Karena dosa. Nah, apa arti dosa? Dosa adalah melanggar terhadap firman Tuhan. Kalau boleh saya katakan dalam bahasa sehari-hari, meleset. Jadi tidak tepat sasaran itu bertobat. Tuhan mengatakan jangan bertengkar, tapi kita sering bertengkar. Jangan iri hati, tapi kita juga iri hati. Ini tidak tepat sasaran dan meleset. Nah, dosa inilah yang buat kita perlu bertobat. Mengapa? Karena dosa ini akan mengakibatkan kebinasaan. Karena upah dosa adalah maut. Dan kita tidak mau, saya kira semua tidak mau dihukum ya. Jadi mengapa kita supaya kita tidak dihukum karena dosa? Ingat Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi kita harus bertobat supaya kita tidak dihukum. Dan yang kedua, kita menjadi manusia yang dapat dihargai ya. Jadi kalau kita bertobat, kita dihargai, dihormati. Tapi kalau kita perbuatan tidak baik, terus tidak baik, kita jadi orang yang tidak berharga ya. Jadi supaya kita dihargai dan kita menghargai diri kita sendiri karena kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa ya. Yang ketiga, kita akan menghayati makna pertobatan melalui cerita dua orang anak, jadi kisah anak yang hilang ya. Jadi ada seorang ayah mempunyai anak sulung dan anak bungsu ya. Orang tuanya sangat kaya sekali. Nah, pada suatu hari anak bungsu ini meminta warisan pada ayahnya yang belum meninggal. Ini perbuatan yang tidak baik, yang kurang ajar saya katakan, karena ayah masih hidup, dia sudah minta warisan. Tapi karena ayahnya ini sayang kepada anaknya, ayahnya memberikan kesempatan kepada anaknya dan dia memberikan harta kepada si bungsu. Setelah si bungsu mendapatkan harta warisannya, si bungsu memboroskan uangnya. Dia hidup berfoya-foya sebagai anak muda. Dia gunakan hidupnya tidak untuk belajar dan bekerja dan berusaha,
Mikirkan ke depannya. Yang namanya harta atau uang, meskipun hartanya satu gunung, tetapi kalau dipakai terus lama-lama habis tanpa dia mengisi kembali, akhirnya habislah uangnya. Dan setelah habis, apa yang dilakukannya? Si bungsu bekerja karena dia tidak punya keahlian apa-apa sebagai anak muda. Dia bekerja sebagai penjaga babi. Ini sesuatu yang sangat memilukan, dia anak orang kaya tapi dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya keahlian karena uangnya hanya habis untuk pesta pora. Akhirnya dia menjaga babi. Dia menderita karena dia tidak bisa makan. Bahkan makanannya babi pun akan dimakan, sehingga dia dipecat karena dia ketahuan akan makan makanan babi. Dia hidup menderita. Ke dalam penderitaan inilah si bungsu menyadari bahwa bapaknya adalah orang yang kaya, makan dengan enak, tapi dia seorang anak, makan makanan babi tidak bisa. Akhirnya dia sadar, lalu dia bangkit dan dia punya rencana pengen pulang kembali kepada ayahnya. Dan dia nanti akan berkata bahwa jangan anggap lagi aku anak, tapi anggaplah aku sebagai hamba. Akhirnya dia bangkit, dia menyesal, dia sadar bahwa dia telah salah dalam hidupnya. Akhirnya dia berbalik dan dia pulang kepada ayahnya. Anak-anak tahu bagaimanakah sikap seorang ayah? Walaupun ayah ini sangat disakiti oleh si bungsu, tetapi seorang ayah tetap mengharapkan kehadiran, kepulangan si bungsu kepada dirinya. Karena anak adalah tetap anak yang dikasihi. Meskipun si bungsu tidak seperti dulu ganteng, pakainya bagus, tapi sekarang sobek-sobek, wajahnya kumal, baunya babi, tidak bau parfum, tetapi ayah yang baik, ayah yang penuh kasih, tetap menerima si bungsu dengan baik. Bahkan sang ayah berlari mendapatkan anak bungsu itu, lalu memberikan pakaian, cincin, dan sepatu yang terbaik. Inilah keuntungan bertobat. Kalau kita tidak bertobat, maka kita akan menderita, kita akan binasa, mati kelaparan, binasa. Tetapi ketika kita bertobat kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperbarui hidup kita, berikan pakaian, pembaharuan, diberikan cincin, penghargaan, kemuliaan, bahkan sepatu, kerelaan untuk kita tetap dapat melayani Tuhan, membangun hubungan baik dengan Bapa di surga. Nah, anak-anak, jadi anak bungsu menjadi anak yang bahagia karena dia mau bertobat kembali kepada ayahnya. Puji Tuhan, biarlah melalui cerita si bungsu anak bisa belajar. Ketika kalian nakal, yuk kembali kita bersama-sama bertobat, membangun hubungan baik dengan Tuhan. Nah, tugas hari ini yang pertama adalah membaca materi di buku LKS halaman 28-30. Lalu silakan dikerjakan soal-soal yang dari buku LKS itu halaman 30-32. Puji Tuhan. Anak-anak, selamat mengerjakan tugas hari ini. Tetap semangat dan terus bersyukur. God bless you.